Baik, selamat pagi Bapak Ibu pendengar terkasih Radio Heartland dimanapun Anda berada, baik di rumah maupun di studio. Kali ini jumpa lagi bersama kami di acara yang tentunya selalu menghadirkan topik-topik seputar dunia kesehatan, edukasi seputar dunia kesehatan. Tentunya Bapak Ibu sudah gak sabar lagi untuk topik yang hari ini akan kita bicarakan. Dan tentunya kali ini pembicara atau narasumber kita sudah tidak asing lagi, beliau masih muda, energi, dan tentunya pakar di bidangnya. Namanya adalah Mas Untung Waspodo, AMD-KG. Dan kali ini topik yang akan kita bicarakan yaitu seputar Imona dan aplikasi RSI Mobile. Bapak Ibu penasaran? Mungkin minggu-minggu yang lalu kita sudah sempat berbicara tentang Imona, tapi itu kita hanya membahas sekilas saja. Tapi khusus hari ini kita akan coba kupas sedalam-dalamnya tentang RSI Mobile dan juga Imona. Tidak perlu menunggu lama-lama, langsung kita hadirkan saja untuk Mas Gugum. Waktu dan tempat saya persilakan buat Mas Gugum. Ya, terima kasih untuk Mas Arif. Saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Untung Waspodo. Biasanya orang sebut itu dengan nama beken ya Mas ya, Pupung. Jadi nanti kalau ketemu saya bisa sebut aja panggil aja namanya Pupung ya Mas ya. Okay. Ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pelayanan Imona dan aplikasi RSI Mobile. Nah, senang sekali bisa bergabung di acara ini dan ketemu dengan para pendengar setia Heartland Lampung. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Baik Mas Gugum, Iya. saya panggilnya Mas aja ya. Ya, Jadi Mas. kalau saya panggil Ya, Pak itu kelihatan lebih muda ya. Gitu. Apalagi saya sama Mas itu kan masih 11-12 mungkin masih usianya ya. Oke, siap. Mungkin pemirsa di rumah itu pengen tahu lebih lanjut Mas mengenai Imona ini. Kok bisa tercetus ide Imona ini? Dulunya seperti apa Mas? Apa dapat wangsit atau mimpi dulu? Oh saya mimpi terus saya buat Imona gitu Mas. Iya, di sini kenapa kita bisa membentuk Imona atau Immanuel On Air ya Mas ya, yaitu karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan oleh pemerintah kepada sejumlah daerah, walaupun Lampung belum termasuk PSBB ya Mas ya. Betul. Nah, ini dengan tujuan untuk mencegah penyebaran corona. Kondisi yang demikian, Rumah Sakit Immanuel membuat salah satu fasilitas kesehatan Mas untuk menghadirkan layanan kontrol maupun konsultasi secara online Mas. Nah, yang diberi nama Imona atau Immanuel On Air Mas, dengan tujuan untuk membantu pasien maupun calon pasien dalam hal pelayanan medis di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung tanpa harus datang ke Rumah Sakit Immanuel Mas. Menarik sekali ya Mas ya ini ya. Yeah. Jadi langsung berkesinambungan dengan kondisi saat ini ya. Yeah. Sudah ada COVID, Imona ini muncul. Ya, kadang-kadang kan pasien gara-gara ada COVID ini Mas ya, mereka kan takut apalagi harus ke rumah sakit. Nah, kita meluncurkan pelayanan Imona, Immanuel On Air yang bisa diakses dimanapun, di rumah bisa. Ya. Menarik sekali ya ini. Ya. Untuk layanan Imona sendiri nih Mas. Kira-kira apakah konsultasi misalnya ada pemirsa di rumah ataupun saya sendiri mau konsultasi tentang Imona ini, ini nanti konsultasinya apakah hanya ke dokter umum saja atau bisa langsung ke spesialis? Karena kan pasti ada beberapa pasien di rumah sana itu yang memang sudah biasa pegangan dokter si A misalnya. Nah saya ingin langsung ke situ bisa nggak? Atau harus melalui dokter umum atau hanya memang dokter umum saja? Oh enggak Mas, di Imona ini kan kita membantu untuk pasien-pasien yang seperti pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung, epilepsi dan lain-lain itu Mas. Yang mereka itu harus minum obat secara rutin, nggak boleh terputus kan. Dengan layanan ini setiap pasien itu boleh memilih pelayanan mau ke dokter umum boleh, mau ke dokter spesialis juga boleh. Itu tergantung pilihan semua pasien untuk rumah sakit. Ya, benar. Kompleks dan menarik ya Mas ya. Iya. Saya semakin tertarik ini Mas untuk Imona ini. Kita memberikan kemudahan untuk para pencinta rumah sakit Immanuel. Betul. Lalu karena saking menariknya ini Mas, mungkin juga pemirsa di rumah maupun di studio
penasaran banget ini. Gimana sih caranya supaya dapat layanan Imona ini? Apa cukup download atau bagaimana gitu? Oh enggak, itu sangat gampang sekali loh Mas. Untuk menggunakan layanan ini, pasien dapat melakukan pendaftaran atau chatting ke nomor WhatsApp ke petugas Imona. Nah, saya akan menyebutkan nomor WhatsApp-nya, mohon dicatat ya untuk pendengar setia Heartland Lampung. Nomornya 0811 79 45 500. Seulang sekali lagi ya, 0811 79 45 500. Dan chatting petugas Imona, lalu petugas Imona akan memberikan pelayanan beberapa pertanyaan kepada pasien seperti nomor rekam medis atau nomor kartu berobat, terus berobat ke dokter siapa, mau yang tuju, kemudian ada keluhan atau tidak Mas. Nah, kita itu dari petugas Imona akan mengkaji setiap chatting-chatting yang sudah masuk ke petugas Imona. Nah, lalu petugas Imona akan mendaftarkan serta menyampaikan keluhan pasien ke dokter-dokter yang tuju Mas. Nah, kemudian setelah dokter selesai memberikan resep, itu kan resepnya secara online juga Mas, langsung ke farmasi. Nah, petugas Imona akan mengkonfirmasi sudah selesai belum. Kalau sudah selesai, baru petugas Imona akan mengkonfirmasi ke pasien Mas, biaya yang harus diberikan, harus dibayar kepada petugas kepada pasien. Nah, pembayaran ini bisa melalui ada dua pilihan, mau cash atau transfer. Kalau transfer bisa ke nomor rekening Rumah Sakit Immanuel. Kemudian untuk mengenai obat juga itu ada dua pilihan. Pasien mau ngambil langsung ke rumah sakit atau kita bantu kirim ke rumah pasien. Nah, untuk wilayah Bandar Lampung kita menggunakan aplikasi online Mas untuk pengiriman barang. Tapi kalau yang di luar Bandar Lampung juga ternyata banyak Mas untuk petugas untuk pasien-pasien di luar dari Bandar Lampung ya. Itu kita menggunakan jasa pengiriman barang Mas. Jadi membantu sekali ya buat pasien-pasien yang di rumah sana yang mungkin dia nggak bisa hadir, nggak bisa datang konsultasi langsung ke rumah sakit karena beberapa hal itu bisa langsung ini aja, sangat membantu sekali. Iya, tinggal chatting aja ke petugas Imona. Iya betul. Kita chattingan sama orang tua sendiri. Iya benar sekali. Iya betul. Ya ini sangat membantu sekali berarti menurut saya ini ya. Tadi kan dijelasin rata-rata itu masalah pengobatan Mas ya, misalnya kayak kontrol konsultasi. Kira-kira selain untuk masalah berobat atau pengobatan tadi, informasi apa aja Mas yang kita bisa dapatkan atau mungkin pemirsa di rumah yang bisa dapatkan tentang layanan Imona ini? Ya pasti untuk layanan Imona ini bukan hanya untuk kita memberikan pelayanan Imona ini bukan hanya untuk berobat ke Rumah Sakit Immanuel. Yang pasti memberikan informasi-informasi tentang pelayanan Rumah Sakit Immanuel seperti jadwal dokter. Biasanya kebanyakan orang-orang itu mengenai jadwal dokter yang tanya ya pasti. Kemudian keluhan, mereka kadang-kadang suka curhat juga Mas mengenai keluhan. Kemudian tentang pelayanan apa yang ada di Rumah Sakit Immanuel gitu sih Mas. Yang pasti bukan menanyakan tentang petugas Immanuel ya Mas ya. Jadi banyak sekali ya keuntungan-keuntungan dari Imona sendiri. Selain kita berobat bisa jarak jauh, kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang mungkin kita tidak dapatkan dari informasi di luar gitu ya. Misalnya mau berobat, aku pengen datang ke sini gimana, kita nggak tahu, nggak perlu datang ke sini, cukup pakai layanan Imona aja udah cukup berarti Mas ya. Nggak usah repot-repot lah yang pasti ini. Kalau untuk sekedar penanganannya gratis semua. Kita tidak dimintakan untuk administrasinya. Berarti saya ini harus punya layanan juga ini Mas ya. Iya, sayang ini kalau nggak kita punya layanan ini. Oke Mas, selain masalah pelayanan tadi, mungkin juga pemirsa di rumah maupun Bapak Ibu yang di studio penasaran nih. Pelayanan ini nih buka 24 jam kayak internet itu nggak Mas? Mungkin kan takutnya malam-malam saya sakit perut nih, mau konsultasi, terus udah malam nih, kebingungan mau ke dokter tapi jauh misalnya gitu. Kira-kira gimana Mas? Setiap hari apa emang ada batasnya saat ini Mas? Oh iya, untuk pelayanan Imona saat ini dari pihak manajemen masih memberikan waktu untuk jam kerja itu Senin sampai Sabtu dibuka dari jam 8 sampai jam 1 siang Mas. Nah, jadi biasanya kalau setelah lebih dari jam 1 siang itu pelayanan Imona akan ditutup. Nanti pada saat kemudian harinya atau besoknya aplikasi tersebut akan dibuka lagi kalau
ada chatting yang masuk akan dibalas, akan diberitahukan. Jadi kalau cuma kita chatting aja sebenarnya kapanpun bisa ya Mas ya. Cuman untuk menanggapi layanan tersebutnya itu di jam kerja. Di jam kerja. Jadi Bapak Ibu perlu dicatat dan diingat untuk masalah waktu-waktunya tadi ya. Oke, untuk masalah layanan Mona ini saya rasa cukup jelas Mas ya, banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Mas Pupung tadi, baik dari layanannya, sejarahnya maupun kemudahan untuk mendapatkan layanan Mona tadi. Saya pun juga sangat tertarik ini untuk mendapatkan layanan ini. Jangan lupa di save ya. Pasti Mas, layanan Monanya. Saya sekali lagi boleh nyebutin untuk nomor. Iya boleh, harus ingat ya, karena pemirsa mungkin lupa atau adanya nggak nyiapin pulpen. Kalau saya selalu nyiapin pulpen kemana aja gitu ya. Iya benar sekali. Pelayanan Imona buka dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Bisa catat nomor WhatsApp-nya 0811 7945 500. Sekali lagi 0811 7945 500. Iya. Saya udah catat juga Mas, 0811 7945 500. Jangan lupa chatting ke petugas Imona ya. Pasti akan dibalas. Siap. Oke, terima kasih Mas untuk masalah pelayanan Imona. Kita beranjak, kan udah kita bicarakan yang pertama ada 2 pelayanan selain Imona, yaitu RSE Mobile. Tadi sudah seperti singgung di awal tadi. Mengenai RSE Mobile Mas, mungkin banyak beberapa keluhan dari pasien-pasien ataupun keluarga pasien. Kalau setiap mau berobat itu kan pasti menyita waktu. Bahkan saya sendiri pernah Mas, mau berobat itu harus persiapannya banyak. Bahkan sampai pakaian-pakaian pun harus kita siapkan sebelum datang ke rumah sakit untuk memikirkan nantinya kalau takutnya misalnya opname atau apa Mas. Apalagi udah nyampe nanti harus pendaftaran, ngantri ke dokternya, itu benar-benar menyita waktu Mas. Lah, untuk layanan rumah sakit Immanuel ini, kira-kira Immanuel ini ada solusi nggak untuk mengatasi hal-hal kayak gini? Biar nggak ribet lah istilahnya seperti itu, nggak menyita waktu, ya simpel lah yang diminta gitu. Benar sekali. Nah di sini kan kadang-kadang pasien itu menunggu sangat lama, itu sangat jenuh ya, menyita waktu. Saya waktu ini bisa untuk masak, bisa ke mall, kadang-kadang untuk ke kantor gitu kan. Kita berobat harus 1 hari kita minta cuti gitu. Kadang-kadang kita minta cuti aja susah gitu ya Mas ya. Nah sebenarnya kita sudah punya pelayanan aplikasi yang sangat kekinian loh Mas, di rumah sakit Immanuel. Itu kita sudah launching dari 2018. Itu sangat cocok sekali digunakan untuk saat sekarang kayak corona. Mereka pada takut untuk datang ke rumah sakit Immanuel. Di situ bisa melihat cara pendaftarnya, booking itu gimana. Nah, ketik saja di aplikasi, kita baru ada di Android, ketik saja RSIE Mobile, Rumah Sakit Immanuel Halim Lampung. Menarik sekali ya Mas ya. Tapi sayangnya dari 2018 baru ini kita bicarakan gitu ya. Munculnya aplikasi ini gara-gara waktu itu zamannya kok banyak ya pasien itu banyak yang menggunakan fasilitas BPJS gitu kan. Kita melihat dari manajemen, kadang-kadang ada laporan 3:30 subuh, jam 5 itu sudah pada datang gitu kan. Dari pihak manajemen, aduh kasihan ya untuk yang mau berobat supaya pagi datang. Ya kita memberikan pelayanan yang baik supaya pasien itu bisa diakses dari rumah untuk mendaftar, tidak harus buru-buru. Itu tinggal 1 ketik aja di HP, itu bisa link semuanya. Untuk pasien umum, untuk pasien asuransi atau pasien BPJS itu bisa diakses semua. Ya, jadi menarik sekali ya. Memang kita kalau sudah harus menyiapkan itu memang minimal harus cuti 1 hari Mas. Dan itu menyita waktu juga ya. Nah, tadi kan hanya ketik saja Mas. Caranya supaya sampai mendapatkan misalnya nomor antrian nih, gitu. Gimana kira-kira gitu Mas? Nah, bukan hanya ketik aja, ya, kita harus download ya. Selama ini untuk aplikasi ini harus di-download dulu di Google Play Store. Itu baru ada di Android ya, di iOS belum ada. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu adalah saya akan membacakan beberapa soal ini baik banget ya Mas ya. Saya bacakan nggak apa-apa? Boleh ya. Biar pemirsa di rumah ataupun pendengar juga tahu ya. Iya, yang pertama itu harus download dulu. Ketik RSI Mobile, Rumah Sakit Immanuel Halim Lampung. Yang pertama, pendaftaran adalah prosedur registrasi dokter hari ini. Nah, itu ada beberapa menu. Kalau sudah download, ada menu pendaftaran, booking, terus untuk melihat antrian ke dokter, antrian ke pendaftaran gitu.
Nah, yang pertama itu pendaftaran adalah prosedur registrasi dokter hari ini. Yang kedua, booking adalah prosedur pemesanan periksa dokter untuk hari yang akan datang, Mas. Kemudian, pendaftaran dan booking hanya berlaku untuk poliklinik. Ya, untuk poliklinik ya, Mas ya. Harus dipastikan bahwa izin yang dipersyaratkan oleh aplikasi ini sudah diberikan pada waktu Anda menginstal aplikasi ini, Mas. Nah, kemudian setelah selesai proses pendaftaran booking melalui aplikasi, Anda harus melakukan check-in di mesin pendaftaran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jika tidak check-in sampai batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran atau booking terbatal otomatis, Mas. Kemudian proses pendaftaran atau booking harus diulangi kembali. Jam batas check-in adalah jam lokal server Rumah Sakit Immanuel ya. Jangan mengikuti jamnya Rumah Sakit Immanuel. Kemudian setelah pendaftaran atau booking melalui aplikasi berhasil, jika Anda adalah pasien umum lama, Anda harus check-in dulu di mesin. Jangan lupa harus check-in dulu di mesin pendaftaran menggunakan nomor registrasi yang tertera di HP Anda. Check-in dinyatakan berhasil jika Anda telah mendapatkan struk antrian ke dokter. Kemudian setelah mendaftar atau booking melalui aplikasi berhasil, jika Anda adalah pasien umum baru, Anda harus check-in di mesin pendaftaran menggunakan nomor ID yang tertera di HP. Kemudian check-in dinyatakan berhasil jika status check-in di HP Anda telah merubah dari belum menjadi sudah, dari yang belum menjadi sudah. Selanjutnya Anda akan dipanggil ke loket pendaftaran rumah sakit untuk verifikasi KTP. Nah, kemudian memanggil antrian ke loket pendaftaran dilakukan berdasarkan nomor yang sudah check-in. Sistem kami akan mengidentifikasi nomor antrian mulai yang terkecil. Jika pemanggilan sudah mulai dilakukan namun Anda belum check-in, maka pemanggilan melompat ke nomor berikutnya. Yang terakhir, apabila nomor antrian dipanggil namun Anda tidak merespon, pemanggilan ulang dilakukan setelah berjalan 3 nomor antrian berikutnya. Harap melapor kepada petugas jika menemukan nomor Anda terlewat. Sebenarnya yang saya baca-bacakan ini semua itu ada di aplikasi tersebut, Mas. Tolong dibaca di syarat dan ketentuan. Jadi memang ya lagi-lagi memudahkan ya, Mas ya. Mungkin Bapak Ibu pemirsa semuanya perlu diingat ya. Jadi sebelum bisa ini harus download dulu aplikasi RS5 Mobile supaya Bapak Ibu lebih mudah lagi. Misalnya jauh-jauh kita sudah download itu tadi, sudah langsung masukkan data-data, tinggal nanti di rumah sakit verifikasi kita aja, Mas ya. Jadi nggak perlu menunggu lama-lama di rumah sakit. Kalau udah langsung menunggu di rumah sakit kan pasti dapat antrian lebih lama lagi ya, Mas ya. Iya benar. Misalnya kita mendaftar itu, Mas, ternyata pendaftaran kita dapat nomor 50 gitu kan. Itu bisa sebenarnya bisa diakses dari rumah. Nomor 50, ternyata di pendaftaran itu bisa cek, ini baru nomor 30. Berarti kan nggak harus cepat-cepat datang ke rumah sakit gitu ya, Mas ya. Iya, menarik sekali, Mas, untuk masalah RSIM Mobile ini. Kayaknya saya juga perlu mendownload 2 aplikasi. Ya dong, harus. Iya, karena biar semuanya juga tahu. Karena ya itu tadi memudahkan kita yang pasti ya, Mas ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas, karena kan rata-rata masyarakat kita ini kan nggak sama. Ada yang kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, ada yang pakai asuransi. Nah, kira-kira apakah pasien kalau asuransi ini bisa menggunakan layanan atau pendaftaran melalui online yang ini tadi, Mas, yang disebutin, yang dijelasin tadi itu? Khusus asuransi itu. Khusus asuransi, semua bisa diakses. Iya, semua bisa, Mas. Nah, ada ketentuan setelah pendaftaran. Gimana misalnya saya mendaftar menggunakan asuransi gitu ya, Mas, dan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, itu ada di menu pendaftaran atau booking melalui aplikasi berhasil. Jika Anda pasien asuransi, Anda harus check-in dulu di mesin pendaftaran, Mas, menggunakan nomor ID yang tertera di HP Anda. Check-in dinyatakan berhasil jika status check-in di HP Anda telah berubah dari belum menjadi sudah. Selanjutnya Anda akan dipanggil ke loket pendaftaran rumah sakit untuk verifikasi kartu asuransinya, Mas. Itu kan kita harus verifikasi juga kartu asuransinya, harus digesek juga kan kita harus melaporkan ke pusatnya juga, Mas. Terus diminta juga nomor KTP-nya juga untuk diperlukan verifikasi ke pihak asuransi terkait. Jenis pelayanan jamin dan tidak dijamin. Jenis pelayanan yang tidak dijamin asuransi akan ditagihkan kepada pasien, misalnya gitu, Mas.
Jadi asuransi juga, tapi yang pasti asuransi ini ya tentunya asuransi yang bekerjasama dengan rumah sakit ya Mas Iya, ya. Kalau nggak kerja rumah sakit ya nggak bisa ya. Iya. Berarti harus bawa minimal kartu asuransi, KTP-nya. Nah, nanti kan dari petugas pendaftaran dia akan menggesek dan akan melaporkan ke pihak asuransi pusatnya mana-mana yang ditanggung, bisa nggak dilakukan di rumah sakit Immanuel dengan menggunakan asuransi tersebut, Mas. Ya. Selain asuransi nih, ya mungkin rata-rata sesuai dari program kerja presiden kita ini ada yang layanan BPJS gitu ya Mas ya. BPJS itu baik KIS, BPJS umum dan lainnya itu. Kira-kira untuk pasien BPJS ini bisa juga nggak mendaftar untuk layanan online RCM mobile ini Mas? Kalau untuk BPJS? Bisa Mas. Bisa juga. Iya, tetap bisa dong. Kita memberikan pelayanan, pasti akan memberikan pelayanan terbaik untuk pasien ya Mas ya. Aplikasi ini bisa diakses untuk pasien umum, untuk pasien asuransi, apalagi untuk pasien BPJS juga bisa Mas. Tapi ada syaratnya. Nah, untuk pasien BPJS-nya sendiri itu, jika Anda adalah pasien BPJS, Anda harus check-in di mesin pendaftaran menggunakan nomor ID yang tertera di HP Anda. Check-in dinyatakan berhasil jika status check-in di HP Anda telah berubah menjadi belum menjadi sudah. Itu untuk pasien umum dan pasien asuransi BPJS itu sama sih Mas. Ya menjadi belum menjadi sudah. Selanjutnya akan dipanggil ke loket pendaftaran BPJS untuk verifikasi kartu BPJS asli atau dan KTP asli, khusus PBI, KK asli, surat rujukan dari dokter PPK 1 atau surat keterangan dokter bahwa pasien masih dalam masa perawatan. Sebenarnya untuk membooking, untuk mendaftar menggunakan aplikasi ini untuk pasien umum, untuk pasien asuransi, untuk menggunakan BPJS itu bisa semua. Jadi semuanya bisa dilayani, asuransi, BPJS, mau KIS, mau pribadi, semua terlayani oleh RSCM Mobile ini Mas ya. Menarik sekali ini. Memang harus pemirsa semuanya itu juga harus segera download aplikasi ini. Rugi pokoknya menurut saya kalau tidak download ya Mas ya. Iya benar. Tapi harus diketahui juga ya untuk pasien sekitar rumah sakit Immanuel itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Pasti. Syarat itu pasti ada Mas. Nggak langsung bebas gitu Mas. Iya. Oke, ngomong-ngomong nih Mas, selain masalah pelayanan tadi nih, mungkin pemirsa di rumah maupun di studio ataupun saya sendiri, misalkan ada keluarganya yang rutin dia rehabilitasi medik kan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Dia kan biasanya yang udah itu harus daftar dulu baru dilakukan tindakan. Nah, kira-kira untuk rehabilitasi medik itu sendiri bisa nggak untuk mendaftar online melalui RSCM Mobile ini Mas? Bisa, sangat bisa sekali. Khusus untuk terapi fisik, rehabilitas medik atau itu ada pasien umum, asuransi atau BPJS. Setelah check-in di mesin registrasi, Anda dipersilakan langsung melapor ke loket BPJS ke nomor 3. Nah, selain sesuai nomor urut kecil, pemanggil terapi menyesuaikan dengan jenis alat terapi yang digunakan. Ya sebenarnya semua menggunakan aplikasi ini bisa diakses semua sih Mas. Untuk mendaftar, untuk booking gitu. Jadi bukan hanya untuk berobat aja Mas ya. Ini kan sifatnya kan kalau untuk rehabilitasi medik kan bukan berobat ya, rehabilitasi kan, bukan untuk memperoleh obat atau konsultasi ke dokter. Berarti semuanya memang dilayani di rumah sakit Immanuel ini Mas ya. Pokoknya sekali lagi kata-kata saya itu rugi kalau kita tidak mendorong ini ya Mas ya. Oke Mas, untuk selanjutnya nih, lah satu lagi, jika seandainya ada pasien di luar sana nih memerlukan pemeriksaan nih, misalnya saya perlu cek darah atau mau ronsen atau mau USG nih. Lah kira-kira apa ada syarat tertentu Mas yang perlu dilakukan oleh pasien sendiri itu Mas? Iya, kadang-kadang kalau pasien berobat dengan dokter A, dokter B, katanya, untuk kunjungan berikutnya harus periksa periksa darah, harus rekam jantung. Nah, dari aplikasi ini juga bisa dipantau juga. Itu ada jantung. Nah, dari aplikasi ini juga bisa dipantau juga. Itu ada ketentuan juga Mas. Yang untuk pasien yang ada pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, radiologi, scanning, USG, wajib datang jam 8. Kenapa? Supaya pada saat ketemu dokter itu sudah ada hasilnya Mas. Betul. Kemudian untuk kayak dokter jantung, setiap kunjungan itu biasanya dokter jantung minta untuk direkam jantung. Jadi 1 jam sebelum dokter mulai itu lapor ke petugas
perawatnya supaya bisa dilakukan rekam jantung. Pada saat ketemu dengan dokter jantung sudah ada hasilnya, jadi tidak akan menunggu lama lagi. Nggak usah nunggu dokter dulu baru diperiksa ya Mas ya, karena memang sudah direncanakan sebelumnya ya. Iya benar sekali. Betul. Karena memang rata-rata kan kadang orang datang tuh lupa gitu Mas. Mungkin lupa puasa, lupa persiapan gitu kan. Jadi melalui aplikasi ini juga bisa terpantau ya semuanya Mas ya. Iya benar sekali. Oke Mas Pupung. Terakhir nih, kata-kata penutup misalnya dari Mas Pupung untuk pemirsa di rumah maupun studio, kunci-kunci ataupun harapan-harapan ataupun saran-saran untuk semuanya, ada nggak kata-kata penutupnya? Iya, untuk pendengar setia Radio Heartland 91,7 FM, jangan lupa dengan masa-masa pandemi ini sangat membantu sekali aplikasi RSI Mobile. Tinggal download aja di sana, bisa untuk mendaftar, untuk booking ini untuk 1 bulan ke depan, untuk kemudian bisa untuk melihat nomor antrian. Pokoknya nyesel deh kalau nggak download aplikasi RSI Mobile. Dan kita juga punya layanan Imona ya tadi sudah dicatat nomor aplikasi, nomor HP-nya itu bisa tanya jawab tentang petugas Imonanya. Oke, terima kasih Mas Pupung untuk informasinya. Baik pemirsa, dapat saya simpulkan hanya 2 kesimpulan saya dari pembicaraan kita hari ini. Yang pertama tentang pelayanan Imona. Bapak Ibu pemirsa semuanya, jika ingin berkonsultasi tapi tidak memungkinkan datang ke rumah sakit, layanan Imona gunakan. Yang pasti gunakan aplikasinya. Yang kedua, RSI Mobile, ya Mas ya. Ini rugi sekali menurut saya kalau sampai tidak mendownload aplikasi ini, karena sangat membantu kita yang ya mungkin orang-orang yang sibuk ataupun mungkin yang jangkau jaraknya itu terlalu jauh, itu sangat membantu sekali layanan Imona sama aplikasi RSI Mobile ini. Itu kesimpulan saya, cukup 2 itu aja Mas menurut saya yang pembicaraan kita pagi hari ini. Intinya semuanya sangat membantu sekali. Terima kasih Mas Pupung untuk waktunya ya Mas ya. Baik Bapak Ibu terkasih pendengar Radio Heartland dimanapun Anda berada, demikianlah pembicaraan kita hari ini. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan ke Mas Pupung. Namun waktu kita telah berakhir. Ada pantun. Kalau ada semut di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Tentunya di topik lain, di waktu yang lain dengan tema-tema yang berbeda. Saya Arif undur diri dari Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.